Keinginan baik. Nah, kemudian sebelum satu lagi karena tadi dua, saya akan beri kesempatan kalau ingin menambah singkat ya. Saya ingin menambahkan dari Bang Poltak bahasa rakyat nih Bang. Jadi memang justru rakyat pada salut sama PKS. Kalau PKS nggak maju, koalisi parpol 19 ya, PKS maju sendiri justru rakyat salut untuk memajukan calonnya. Nah yang kedua, fakta tadi sudah menjelaskan bahwa permasalahan Jakarta ini tidak selesai dan Jakarta salah urus. Untuk itu kita perlu pemimpin yang baru. Oke. Maaf, ada satu pertanyaan yang belum saya rasa belum dijawab soal kriminalitas. Singkat saja. Sebentar. Yang berkaitan dengan kriminalitas, sebenarnya persoalan akar permasalahan dari kriminalitas adalah kesejahteraan. Kalau masyarakat sudah bisa di-upgrade kesejahteraannya oleh sebuah sistem yang baik, maka selesailah persoalan kriminalitas. Yang pertama, masalah gagasan tentang masalah tadi pendidikan, betapapun ide dari PKS di DPRD tanpa ada dukungan dari semua fraksi-fraksi yang ada. Di sana ada 7 partai, ada 8, ada 7 yang pendukung Pojibowo. Saya kira itu tidak akan mungkin disepakati kalau tidak ada dari mereka semuanya ini. Ini semua tahu. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan berkait dengan masalah pengangguran. Pojibowo Prianto memiliki satu tekad bahwa namanya pengangguran tidak cukup hanya sekedar menyiapkan lapangan kerja. Tetapi yang paling pokok di sini adalah bagaimana etos kerja mereka kita didik sedemikian rupa sehingga memiliki kewirausahaan yang tinggi. Kalau misalkan hanya mengharapkan kepada lapangan kerja dan mereka hanya bermental jadi buruh dan pekerja, sampai kapan rakyat Indonesia memiliki inisiatif sendiri, memiliki prakarsa sendiri? Saya kira ini. Oleh karena itu, maka Pojibowo bertekad untuk meningkatkan semangat kewirausahaan yang tercermin pada tumbuhnya sektor informal dalam masyarakat. Itulah sebabnya. Maka tadi Pojibowo mengawali kampanyenya datang ke pasar tradisional. Dan tekad Pojibowo bahwa pada gilirannya menang, maka pasar tradisional ini tidak akan hilang, bahkan ditata dan akan semakin produktif. Oke, baik. Sikat. Baik, poinnya. Pak Igo, sebelum ke yang lain. Ya, saya kira kembali kalau kita lihat realitas objektif, apa yang terjadi dengan pasar selama ini yang tadi disampaikan Bang Idrus, disikat habis oleh pemerintahan daerah yang ada. Yang dipimpin oleh Gubernur dan Pak Wakil Gubernur ada Pak Pojibowo. Itu adalah realitas objektif, track record. Bagaimana para pedagang kaki lima bukannya dibina, malah kemudian mereka terusir bahkan dengan sebuah model yang sangat tragis dengan pendekatan kemanusiaan yang sangat memalukan. Ini fakta-fakta yang ada di depan mata kita. Ini adalah track record, saya kira ya. Track record yang ada di depan mata kita. Kalau kita mau bercermin dari sejarah, maka kita melihat sebuah sejarah kepemimpinan yang relatif ya kelabu lah untuk masyarakat Jakarta. Berbagai macam catatan tentang Jakarta ada di depan mata kita. Oleh karena tadi saya katakan hadirnya Pak Adang dan Pak Dhani adalah tadi untuk memperbarui, memperbaiki atau membenahi kota Jakarta ini. Oke, baik. Ada nih. Kaitan kriminalitas. Tadi menyinggung saya dari sahabat saya PKS pendukung nomor 1. Saya hanya selalu berbicara bahasa rakyat. Jadikan polisi partner kita, karena dia akan tikmas. Jangan jadikan polisi pemadam kebakaran. Polisi selalu baik kalau dia tidak berpolitik. Karena itu polisi jangan berpolitik. Jadilah Kantikmas yang baik. Untuk Kantikmas, bahasa rakyat, waspadalah, waspadalah. Oke, ini kesempatan. Iya. Jadi menyangkut masalah pengangguran, ada komitmen, studi-studi yang dilakukan dan Pojibowo telah bertekad ingin menjadikan Jakarta sebagai kota jasa. Karena memang keyakinan kita, namanya kota metropolitan di mana-mana, London, New York, itu adalah menjadi kota jasa. Dan ada 5 syarat paling tidak untuk sampai ke sana yang namanya kota jasa itu. Yang pertama adalah semangat kewirausahaan, semangat kemandirian, tata kota pemerintahan, dan nyaman masyarakat di situ. Yang paling penting adalah sarana dan prasarana memang tersedia. Baik, Pak Idrus. Apabila itu terwujud, saya punya keyakinan Jakarta akan menjadi kota jasa. Ada bandingannya dengan Singapura. Singapura itu penduduknya sedikit, kita ini cukup besar. Oke, Pak Idrus, terima kasih. Ini kesempatan terakhir kubu Adang Rajatun. Silakan. Saya kira inilah yang saya khawatir ketika Bang Idrus menyebut ambivalensi tadi. Ketika berhasil diaku-aku wagubnya, begitu gagal diaku gubernur. Yang mana yang itu?
Saya kira itu yang perlu diklarifikasi. Oke, jawab tadi. Untuk menekankan bagaimana Pak Adang Syul telah resign 8 bulan sebelum dia ikut pilkada. Waktu itu sebagai wakil kepala kepolisian negara Republik Indonesia. Sebuah posisi yang sangat elitis dan prestisius. Tapi dia siap melepas itu demi bisa berinteraksi dengan masyarakat Jakarta dan menghasilkan sebuah kepemimpinan baru. Apa yang terjadi dengan calon gubernur yang disampaikan oleh Bang Idrus? Sampai sekarang beliau tidak resign, hanya cuti. Oke, itu betul. Yang kedua, Kira Suran. Sebentar. yang kedua. Ini kita akan tutup di Pak Igo Ilham untuk sesi ini. Ya, silakan Pak Igo. Ini yang berkaitan sekali lagi. Sekarang semua yang disampaikan tadi, saya kira itu semua normatif, pembangunan dan sebagainya itu normatif, kajian-kajian teoritis yang tidak pernah apply dalam kehidupan kepemimpinan dua gubernur dan wakil gubernur yang lama. Oleh karenanya, kajian-kajian normatif itu prinsipnya sudah oke sebagai sebuah kajian. Tetapi kalau dia tidak bisa terimplementasikan karena kemampuan leadershipnya lemah, harus diganti gubernur baru.